Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sudah dikenal di kalangan kita, bahkan di tengah-tengah umat Islam pada umumnya sudah mengenal kitab ini. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang memiliki manfaat yang sangat banyak, dan ringkas ucapan ini diambil dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dengan mensyarah hadis yang ada dalam kitab ini. Kalau kita mau membacakan bisa, itu ditulis di bagian belakang daripada kitab Riyadhus Shalihin ini. Baik. Berkata qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, telah berkata al-allamah, seorang yang alim, Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal haqiqah, secara hakikat, anna hadal kitab, sungguhnya kitab ini, itu kitab Riyadhus Shalihin, kitabun jami'un nafi'un, kitab yang jami', mencakup segala macam bab-bab di dalam Islam, nafi'un, yang bermanfaat, wa yasduq alaihi annahu Riyadhus Shalihin, dan benar memang kitab ini adalah kitab Riyadhus Shalihin, yaitu taman-tamannya orang-orang yang saleh. Jadi di sini kitab yang masya Allah. Itu ringkas ucapan beliau. Mudah-mudahan kita pun bisa mengambil banyak faidah dari hadis-hadis serta penjelasan dari beliau rahimahullah. Itu syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita menggunakan syarah keterangan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mungkin bisa kita baca seluruhnya. Kalau ringkas, kalau panjang, maka kita juga akan meringkasnya. Ya. Jadi kita mulai saja pembacaan kitab ini. Qala rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, babul ikhlas wa ihtidhar niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al bariza wal khafiyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat pada seluruh amalan-amalan dan ucapan-ucapan, seluruh keadaan-keadaan yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi menghadirkan niat ikhlas karena Allah itu merupakan dasar sebuah amalan itu diterima, baik amalan itu yang tidak diketahui oleh manusia yang lain kalau diamalkan oleh seorang, ataupun yang diketahui, ditampak. Semua itu membutuhkan keikhlasan dan menghadirkan niat. Makanya kalau ada orang bertanya bagaimana bisa ikhlas, sebenarnya bisa jadi jawabannya gampang, yaitu di setiap amalan kita harus menghadirkan niat. Kalau kita lalai, lupa menghadirkan niat, bisa jadi keikhlasan itu hilang,
Kita mencontohkan saja perkara yang tampak manusia. Kita mau bersedekah, mengeluarkan uang lembaran 100.000, kemudian mau diinfakkan kepada seseorang. Kemudian ada orang lain di situ, mungkin lebih dari satu orang, melihatnya, mengetahuinya. Kemudian bagaimana kita bisa menghadirkan niat, mengikhlaskan? Ya, kita menghadirkan niat bahwa saya mensedekahkan uang 100.000 itu dalam rangka mencari ridha Allah. Menghadirkan niat itu akan ikhlas. Saya tidak peduli mau dilihat atau tidak, mau dipuji atau tidak, yang penting saya menginfakkan ini karena Allah. Karena menghadirkan apa? Niat. Coba kalau antum tidak menghadirkan niat, di situ bisa ada riya. Itu demikian. Pentingnya menghadirkan niat dalam setiap amalan soleh. Itu yang ringkas. Kemudian kita mulai menyampaikan beberapa ucapan dari yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala rahimahullah, qala Allah Ta'ala. Berkata rahimahullah, telah berfirman Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah saja, mukhlishina lahuddin, dalam rangka memurnikan ketaatan kepada Allah dengan menjalani agama ini dengan benar, dengan lurus, hunafa. Wa yuqimus salata, dan mereka pula menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Yang demikian itu agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Wa qala ta'ala, dan Allah pula berfirman, Allah yang Maha Tinggi, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya dari sembelihan kurban di waktu haji. Ini ayat ini berkaitan dengan haji, tetapi al-ibrah li umumil lafaz laisa bi khususi sabab. Itu kaidah di dalam memahami nas. Yang dijadikan ibrah, pelajaran itu adalah keumuman lafaz dari suatu nas, ayat Al-Quran atau hadis, bukan kekhususan pada sebab yang terjadi. Ayat ini turun pada masa haji, tetapi bukan hanya untuk amalan haji saja, tetapi amalan itu sampai kepada Allah itu dengan perkara yang disebutkan di sini, tidaklah sampai kepada Allah daging-dagingnya dan tidak pula darah-darahnya, akan tapi yang sampai kepada Allah itu at-taqwa minkum, dari kalian semuanya. Jadi orang beramal apapun itu yang sampai kepada Allah itu ketakwaan. Ketakwaan itu apa, Mas? Orang yang beramal itu diantaranya ikhlas karena Allah. Karena orang yang bertakwa itu demikianlah disebut dengan takwa, karena dia amalannya diterima oleh Allah. Ya. Ini ayat. Kemudian juga beliau menyampaikan satu ayat lagi. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah ya Rasul SAW, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kalian, atau kalian menampakkannya, ya'lamullah, pasti Allah akan mengetahuinya. Nah, ini berkaitan dengan niat, keikhlasan. Yang tahu itu Allah. Kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu di dalam dada-dada kita, apalagi yang tampak. Ini ayat-ayat yang beliau sampaikan untuk membuka dari bab yang beliau sebutkan.
Sekarang keterangannya, asyarah, keterangan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. An-niyah, bab itu berisi tentang niat. Mahalluha al-qalb, tempat niat itu di dalam setiap manusia itu letaknya di hati. Aslinya al-qalbu itu jantung ya. Hanya kita menerjemahkan ke dalam bahasa kita dengan pemahaman yang kita sudah memahami bahwa hati. Ya, tidak mengapa karena di situ untuk mendekatkan pemahaman kepada suatu bahasa, suatu kebiasaan. Kita akan mengatakan yang penting di dalam hati. Maksudnya itu yang penting di dalam jantung, sebagaimana Nabi mengatakan bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat jasadu kulluh, idza fasadat jasadu kulluh. Kalau dia baik maka seluruh anggota badan itu baik, kalau dia jelek maka seluruh anggota badan itu jelek. Ala wahiya al-qalb. Ketahuilah bahwa dia itu adalah jantung, dan itu memang sumber pokok daripada kehidupan seorang manusia itu jantung. Ya. Maka di sini kita menerjemahkan dengan hati. Jadi tempatnya niat itu di hati. Walaupun berselisih di dalam ucapan, itu teranggap niat seorang. Pokoknya seorang itu sudah meniatkan untuk sholat, atau meniatkan untuk berwudu, atau berniat untuk bersedekah. Tetapi ketika dia berucap salah, maka masih teranggap niatnya itu sebagaimana yang ada di dalam hati. Maka niat itu bukan di ucapan, niat itu di hati. Jadi Allah itu mengetahui apa yang ada dalam dadamu, yang engkau niatkan itu apa. Banyak seperti antum itu mau mengatakan sesuatu, ya, di dalam hatinya itu demikian, tapi yang keluar itu berbeda dengan dalam hati. Yang dianggap oleh Allah apa? Hatimu. Itu niat. Ya. Kalau di hadapan manusia hukumnya zahir, tapi kalau di hadapan Allah hukumnya apa, Mas? Sesuatu yang terbetik dalam hati seorang. Walaupun ucapannya itu salah, menyelisihi. Allah tahu niatmu apa, begitu kan? Allah mengetahui apa yang engkau niatkan, walaupun secara zahir itu kamu tampakkan demikian. Ya. Itu berkaitan dengan niat letaknya dalam hati. La mahalla laha fil lisan fi jam'il a'mal. Tidak ada tempat niat itu pada lisan, pada mulut dan lidah, pada seluruh amalan-amalan. Walihada kana man nataqa niyyah atau biniyah inda iradatis shalah awis shaum awil hajj awil wudu aw ghairi dzalik min al-a'mal kana mubtadi'an qailan fi dinillahi ma laysa minhu. Oleh sebab itu ada orang yang mengucapkan niat ketika hendak sholat, ketika hendak berpuasa, ketika hendak haji, ketika hendak untuk wudu dan selainnya dari amalan-amalan, maka dia adalah orang yang melakukan suatu perkara yang baru, bid'ah. Karena dia berucap pada agama Allah Ta'ala apa yang tidak ada darinya, tidak ada syariat darinya. Ini juga perlu kita perbaiki amalan kita, ya. Jadi sebenarnya ilmu itu datang untuk memperbaiki amalan kita. Itu yang pertama. Masing-masing kita itu perhatikan diri kita dulu, jangan melihat orang lain. Sehingga kita tuh lebih baik memperbaiki diri dulu, kemudian baru melihat yang lain. Sehingga amalan yang kita terima pun itu akan ikhlas. Kadang orang itu mendapatkan suatu ilmu, dia melihat orang lain, jadi seolah-olah dia yang lebih tahu. Akhirnya keikhlasan dari mencari ilmu itu berkurang, bahkan bisa hilang, karena berbangga-bangga dengan ilmu yang dapatkan. Harusnya dia memperbaiki dirinya.
diperiksa secara seksama. Tentang masalah niat, ya diperiksa niatnya. Apakah dalam setiap amalan saya itu sudah ikhlas atau belum? Jangan menuduh-nuduh orang, kamu nggak ikhlas, padahal kamu sendiri belum memeriksa keikhlasan itu dalam setiap amalan yang kita kerjakan. Ya, penting itu. Ya. Satu amalan saja diterima oleh Allah, amal soleh. Ya. Para pendahulu kita, para salafus soleh, orang-orang yang soleh, para ulama, mereka mengatakan, kalau saya mengetahui bahwa satu amalan saya diterima oleh Allah, maka saya bercita-cita untuk segera dimatikan. Karena dengan cukup satu amal soleh itu diterima, itu sudah memberikan kepada saya kemenangan di akhirat, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian, menghadirkan apa? Niat. Kemudian kata beliau, li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau wa yusalli wa yatasaddaq wa yasum wa yahujj wa lam yakun yantiqu binniyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau berwudu, salat, bersedekah, berpuasa, berhaji, tidak pernah melafazkan niat. Wa dzalika li'anna niyyah mahallaha al-qalbu. Kenapa? Karena niat itu letaknya di dalam hati. Seorang pergi sholat, dari rumahnya berniat untuk apa, Mas? Sholat. Maka dia sudah teranggap niat itu sebagai orang yang akan mengerjakan sholat. Di tengah jalan, berjalan kaki atau naik motor, kemudian mendapatkan suatu keadaan, kemudian dia berhenti lama di situ, ya. Kemudian setelah lama, sekian lama, dia datang ke masjid. Setelah di masjid masih membaca bacaan tulisan-tulisan yang ada di masjid. Apakah menghilangkan niatnya? Tidak. Karena niat itu letak dalam hati. Maka niat dia untuk berangkat sholat itu tercatat. Paham ya? Kecuali dia merubah niatnya dalam hatinya pula untuk tidak sholat. Nah, itu berarti niat yang pertama gugur dengan niat yang kedua. Kemudian kita membaca lagi tulisan beliau ini. Wallahu azza wa jalla ya'lamu ma fil qalbi wa la yakhfa 'alaihi syai'un kama qala ta'ala fil ayati allati saqaha al-mu'allif. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jalla yang maha perkasa lagi maha mulia mengetahui apa yang ada di dalam hati. Tidak ada yang bisa tersembunyi atas Allah sesuatu pun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang disampaikan oleh muallif, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah Rasul, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada-dada kalian atau kalian tampakkan, maka Allah pun akan mengetahuinya. Wa yajibu 'alal insan ay yukhlishan niyyah lillahi fi jami'i ibadatihi. Maka wajib bagi seorang untuk memurnikan, mengikhlaskan niat bagi Allah, untuk Allah saja di seluruh ibadah-ibadahnya. Wa ala yanwiya bi ibadatihi illa wajhallah wa darul akhirah. Agar supaya dia itu tidaklah meniatkan di dalam ibadah-ibadahnya kecuali untuk mencari wajah Allah dan negeri akhirat. Itu paling tinggi. Posisinya itu tinggi sekali. Orang beribadah karena Allah untuk mencari darul akhirah. Contoh, disebutkan bahwa puasa yang dilakukan seorang, puasa sunat, misalnya puasa sunat Arafah, itu akan menghapuskan puasa 1 tahun yang telah berlalu. Wa kama qala Rasulullah sallallahu. Maksudnya bagaimana kalau kita berpuasa untuk dalam rangka mencari pahala tadi?
kita berpuasa karena Allah Ta'ala untuk mendapatkan pahala puasa itu untuk di akhirat nanti. Antum mendapatkan pahala puasa itu di mana nanti? Balasan itu akan sempurna di mana? Di akhirat nanti. Antum menabung sebuah tabungan dari satu amalan untuk nanti didapatkan di akhirat. Karena nanti di akhirat nanti itu kita akan memiliki derajat-derajat di sisi Allah dari amal-amal soleh. Orang bersedekah untuk mencari apa, Mas? Akhirat. Paham ya? Jadi bukan untuk mencari dunia, kecil dunia itu, untuk akhirat. Otomatis dunia itu akan kita dapatkan pula. Seperti seorang yang membaca zikir Subhanallah, itu seperti dia mendermakan berapa? 100 ekor unta 100 kali. Seperti dia mendermakan 100 ekor unta. Nilai 100 ekor unta yang didermakan di jalan Allah, pahalanya itu akan dibalas nanti di akhirat. Dan kita akan mendapatkan di akhirat dengan pahala yang besar itu. Itulah yang akan menjadikan surga kita berbeda dengan surga orang lain. Tingkatannya juga berbeda. Dipahami ya, Pak? Jadi pemberian-pemberian seperti itu dalam rangka menjadi negeri akhirat. Baik. Itu maksudnya. Baik, kemudian di sini kita lanjutkan. Wa hadha huwa alladhi amara Allah bihi fi qawlihi, dan ini dialah yang Allah telah memerintahkan dengannya pada firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah dalam rangka mengikhlaskan, memurnikan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan agama. Ai mukhlishina lahul amal, yaitu mengikhlaskan ketaatan kepada Allah dengan amalan. Amalan itu diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi ay yastahdira an-niyyah fi jami'il ibadat, maka sepantasnya seorang itu selalu menghadirkan niat di dalam seluruh ibadah-ibadahnya. Sekarang ini antum menghadirkan niat, datang sholat, kemudian setelah itu apa? Mengadakan ta'lim, belajar, niat juga karena Allah. Niat juga karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena ingin bertemu dengan sesuatu atau dengan seorang, tapi karena Allah. Maka menghadirkan niat itu penting. Maka manusia itu harus eling, ingat. Ya, baik. Harus lillah. Harus apa, Mas? Ikhlas. Itu dalam apa Jawa itu kan ada beberapa itu. Ya. Harus kita ingat itu. Sesuatu yang benar, cocok dengan apa yang disampaikan oleh agama. Itu harus eling, ingat kita tuh sopo, kita tuh beramal untuk siapa? Lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Baik. Kemudian kita di sini, maka kata beliau, fayan bi masalan al-wudu'a annahu wa annahu tawadda'a lillah wa annahu tawadda'a imtisalan li amrillah. Maka seorang ini berniat, contohnya berniat wudu. Sesungguhnya dia berwudu karena Allah, dan sesungguhnya dia bisa jadi berwudu itu karena perintah Allah. Sama. Orang berwudu karena Allah bisa, atau orang berwudu karena perintah Allah, itu sama maknanya. Itu mengikhlaskan ibadah itu karena Allah, sama. Dan bisa dikiaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Antum datang belajar ilmu itu lillah, betul.
Atau antum belajar mendatangi majelis ilmu itu menjalani perintah Allah, itu sama maknanya. Maka di situ disimpulkan oleh beliau, fahadis thalatha asya. Maka yang berkaitan dengan ikhlas karena Allah itu memiliki 3 makna. Yang pertama disebut niatul ibadah, niat untuk ibadah. Jadi orang niat untuk ibadah itu sama, niat itu ikhlas karena Allah. Paham ya? Karena niat untuk ibadah bermakna apa? Ibadah itu bermakna apa? Mentauhidkan Allah, sama saja. Atau dia berniat dengan cara lain bahwa ibadah itu untuk Allah, sama saja, lillah. Atau bentuk yang lain, niat annahu qama biha imtisalan li amrillah, berniat untuk mengerjakan suatu amalan dalam rangka menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sama. Itu yang disebut dengan ikhlas, mukhlis. Orangnya namanya mukhlis, amalan dalam bentuk apa? Ikhlas. Ya. Kalau ada orang yang namakan mukhlis, itu harapan bagi orang tuanya agar anak itu menjadi orang yang apa? Ikhlas dalam ibadah, dalam amalan. Itu maksudnya. Penamaan itu berkaitan dengan tujuan. Gak mungkin orang itu memberikan nama tanpa adanya tujuan, keinginan. Maka cita-cita dari nama yang ada, mudah-mudahan orang yang bersangkutan memahaminya. Nah, orang diberi nama mukhlis maksudnya ya agar dia ikhlas dalam setiap amalannya. Baik. Kemudian kata beliau di sini, hada akmal syai' fi niyyah kadzalika fi shalah wa fi kulli ibadat. Ini adalah sesuatu yang paling sempurna dalam masalah niat. Demikian pula perkara tersebut bisa diniatkan dalam sholat dan di seluruh ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah yang umum maupun ibadah yang mahdhah, semuanya membutuhkan ikhlas karena Allah. Karena semua itu akan dianggap sebagai ibadah. Ibadah umum ya, sama, orang membantu orang, kemudian melindungi seorang dari rasa ketakutan, itu ibadah-ibadah umum. Dan yang lainnya, ibadah-ibadah mahdhah seperti ibadah sholat, puasa yang wajib, zakat, kalau sudah sampai pada tingkat untuk mengeluarkannya, itu ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang murni atau yang khusus bagi sesuatu ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau di sini, kita menukil ucapan beliau lagi, wa dzakara al-muallif iddah ayat kulluha tadullu ala anna niyyah mahalluha al-qalb. Dan penulis yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyebutkan beberapa ayat yang seluruh ayat tersebut menunjukkan bahwasanya niat itu tempatnya di dalam hati. Ya. Kemudian wa ma yujaza al-insan yaumal qiyamah illa ala ma fi qalbihi. Kemudian beliau mengatakan, tidaklah dibalasi seorang itu pada hari kiamat kecuali apa yang ada dalam hatinya. Jadi ukuran itu dalam hati. Segala sesuatu ukuran dalam hati. Sampai orang yang berbuat kekafiran pun tetapi dalam kondisi terpaksa, nanti yang dilihat oleh Allah itu di hatinya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih tenang di atas keimanan. Itulah yang dinilai. Ketika dipaksa untuk berbuat kekufuran, diancam untuk dibunuh, kalau kamu tidak berbuat demikian kekafiran ini, saya akan membunuhmu dan keluargamu. Dan orang yang mengancam itu mampu melakukannya, bukan gertak sambal. Orang yang diancam itu tidak bisa melawan, lemah. Maka ini disebut dengan apa? Disebut dengan terpaksa.
Maka orang itu melakukan sesuatu yang zahir kekafiran, tapi hatinya masih beriman. Itulah yang dihitung oleh Allah. Dia tidak menjadi orang kafir, tapi dia menjadi seorang mukmin yang imannya itu masih tenang di dalam batinnya. Ya, maka di sini dikatakan oleh beliau demikian pula. Sebagaimana Allah berfirman dalam beberapa ayat, innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguhnya Allah ya mampu mengembalikan. Sungguh-sungguh Allah itu mampu mengembalikan apa yang sudah hidup dan mati pun dia bisa mengembalikan. Allah mampu semuanya. Yauma tubalas sarair, pada hari ditampakkannya rahasia-rahasia yang ada dalam dada. Allah tampakkan, itu niatmu sebenarnya ini, niatmu sebenarnya ini. Ada orang belajar ilmu ya untuk dikatakan dia sebagai seorang alim, kata Allah dalam hadis, datang kepadanya, didatangkan padanya katakan alim, dan itu sudah disebutkan nama alim itu di dunia. Kemudian orang yang mengatakan saya belajar untuk mencari ridhomu ya Allah, kata Allah, kadzab, engkau dusta. Allah tahu hatinya. Maka pada saat di hari itu akan ditampakkan sarair, rahasia-rahasia dalam hati. Tidak bisa kita berdusta di hadapan Allah, karena hati itu menjadi pokok tempat Allah itu menilai seorang. Baik. Kemudian disebutkan pula oleh beliau rahimahullah ayat yang lain, fama lahu min quwwati wala nasir. Maka tidaklah bagi orang tersebut kekuatan dan adanya penolong. Tidak ada kekuatan dan tidak ada penolong. Di hadapan Allah itu tidak ada kekuatan untuk melawan apa yang Allah putuskan, dan tidak ada penolong yang menolongnya ya, sehingga apa yang ada dalam hati itulah yang menjadi sesuatu yang ada benar atau salahnya. Baik. Atau dalam ayat lain disebutkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Apakah tidak dia mengetahui apabila dibangkitkan apa-apa yang ada di dalam kubur, wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam hati-hati, dalam dada-dada, semua akan ditampakkan. Jadi kebohongan itu tidak akan ada di hadapan Allah, semuanya akan terungkap. Ya, akan terungkap di sana. Tapi di sini dikatakan oleh beliau, wa fil akhirah yakunu tsawab wal iqab wal iktibar bima fil qalbi. Dan di akhirat nanti terjadinya sesuatu itu mendapatkan, atau orang itu mendapatkan pahala atau mendapatkan hukuman berupa adab, dan iktibar itu semuanya hanya di dalam hati. Amma fid dunya, adapun di dunia ini, fal ibrah bima dhahara. Sedangkan di dunia ini yang menjadi ibrah itu sesuatu yang tampak saja. Jadi antum akan menghukumi seorang dengan sesuatu yang tampak padanya, tidak bisa menghukumi hati seorang, tidak tahu. Itu di dunia, tapi di akhirat yang menjadi ibrah apa? Hati. Itu hati kita. Kira-kira antum milih yang mana? Yang menjadi ibrah itu tampak atau yang menjadi ibrah itu hati? Kalau di dunia itu yang menjadi ibrah tampaknya saja. Hakim itu akan memutuskan masalah kalau dilaporkan tampak-tampaknya, betul nggak? Nah, kan? Tidak mau mengetahui hati orang, yang penting laporannya begini, saksinya begini, ya itu yang diputuskan. Tapi kalau di akhirat nanti, itu yang menjadi ibrah pegangan itu apa? Hati. Sekarang saya tanya, mau milih yang di hati atau tampaknya yang kamu usahakan? Hati itu yang penting. Tetapi nanti dalam Islam kan juga menganjurkan untuk apa mas? Untuk amalan dohir pun itu diperbaiki, karena sebab hati itu sudah baik, itu maksudnya. Ya, ayo. Sudah ada isya apa? Adzan dulu atau gimana? Atau lanjutkan? Adzan dulu. Ya udah, monggo silakan. Jadi kita baca tambah sedikit ya sambil waktu iqamah. Berapa menit iqamahnya? 10 menit. Masih banyak. Ya.
Kita sambung sedikit ya. Bismillah. Kita lanjutkan. Berkata rahimahullah, fa yu'amilun nas bidawahiri aw ahwalihim. Maka hendaklah manusia itu dia bermuamalah dengan yang tampak dari keadaan-keadaan mereka. Itu muamalah. Walakin hadhihi dawahir, akan tetapi tampak ya, sesuatu yang tampak ini in wafaqat ma fil bawatin, kalau dia itu mencocoki apa yang ada dalam batin, di dalam dada, saluha dhahiruhu, maka akan baik dhahirnya, wa batinuhu, dan juga batinnya. Jadi amalan dhahir dan amalan batin itu saling mencocoki, maka akan memperbaiki amalan dhahirnya dan batinnya. Wa sariratuhu wa alaniyatuhu, apa yang menjadi rahasia-rahasia dan apa yang tampak-tampak itu baik semuanya. Wa in khalafat wa saral qalbu mantuwiyan ananiyatin fasidatin, maka kalau dia menyelisih antara dhahir dan batin, maka jadilah hati itu akan tertanam padanya niat yang jelek, niat yang rusak. Ya, maka alangkah besarnya kerugiannya. Maka alangkah besarnya kerugiannya. Baik. Jadi beliau menyampaikan beberapa kalimat lagi. Ya'malu wa yata'ab wala haddul lahu fil amal kama jaa fil hadis as-sahih ani Nabi SAW. Maka orang itu beramal dan capek, letih saja. Beramal zahir tapi hatinya tidak benar. Ini menjadikan orang itu beramal tetapi hanya mendapatkan keletihan, kecapean. Tidak ada bagian daripadanya amalan yang dia dapatkan. Sebagaimana datang dalam hadis sahih dari Nabi SAW, Nabi bersabda, Innallaha qala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya, sungguhnya Allah berfirman, Ana aghna syuraka'ah anisyrik, saya nih, aku kata Allah adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu-sekutu dari persekutuan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal suatu amalan menyekutukan dengan padanya bersamaku dengan selainnya, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Allah tidak membutuhkan dia dan sekutunya. Ya. Sekutu-sekutu itu pun ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka di sini katakan fallaha Allah ayyul ikhwah bil ikhlasillah. Maka hanya kepada Allah saja, hanya kepada Allah saja, wahai sekalian saudara-saudara, dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Wa'lam anna syaitan qad ya'tiyaka atau qad ya'tika inda iradati amalil al-khair. Ketahuilah bahwa syaitan itu terkadang mendatangimu ketika engkau ingin berbuat amalan kebaikan. Fayaqul, maka dia mengatakan, syaitan itu, innaka innama ta'mal hadha riya. Sesungguhnya hanya saja engkau beramal amalan ini dalam rangka untuk
dilihat. Ya, fayuhbitu hammataka wa yusabbituha. Maka dia akan menggugurkan keinginanmu dan juga akan menggantungkan engkau di dalam amalan riya tadi. Walakin la taltafit ila hada wa la tutihi bal a'mal. Akan tetapi janganlah engkau berpaling kepada syaitan tadi, menghadap ke syaitan, dan janganlah mentaatinya, bahkan beramallah. Li'annaka law su'ilta hal anta al'an ta'malu hadha riya'an wa sum'atan. Ya, karena sungguhnya seandainya engkau ditanya apakah engkau itu sekarang beramal dalam rangka untuk riya atau sum'ah, pasti antum menjawab apa? Tidak beramal untuk semuanya. Aku beramal lillahi ta'ala. Itu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu ikhlas. Dan ini pembukaan kitab untuk mengingatkan kita kepada seluruh amalan kita nanti dari hadis-hadis yang berikutnya, bab-bab yang berikutnya, untuk dibangun di atas lillahi ta'ala. Begitu, selesai atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Kita sampai komat. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita istirahat. Silakan. Untuk amalan haji, umroh, itikaf itu niatnya disebutkan? Tidak. Jadi dikatakan apa? Dalam sebutan labbaik Allahumma labbaik atau labbaik umratan, ya. Itu hanya ucapan, bukan niat itu. Itu ucapan dalam bentuk sesuatu yang diungkapkan kepada Allah. Niat itu tetap dalam hati semua. Dijelaskan oleh para ulama. Paham ya? Labbaik umratan wa hajjan itu ucapan saja. Tapi bukan kemudian di situ niatnya dengan ucap, bukan. Itu hanya ucapan yang disebutkan oleh seorang yang berhaji atau umroh, bukan niat itu. Niat itu tetap dalam hati. Siapa lagi mas? Kalau pertanyaan silakan, kalau enggak ya kita tutup. Sudah ya? Baik. Monggo, tafadhol. Silakan.